Di Martapura, air itu bukan cuma pemandangan biasa. Bayangin, ada kafe yang berdiri di pinggir rawa. Tempat makan yang bikin kamu duduk tepat di atas air. Bahkan ada kolam pemancingan super luas yang semuanya berasal dari satu hal yang sama. Air. Di video ini kita bakal buktiin gimana air di Martapura bisa berubah jadi tempat nongkrong, tempat makan, sampai jadi peluang besar. Dan percaya deh, yang satu ini benar-benar nggak biasa. Yuk kita explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Eksplorasi archipelago. Perjalanan kali ini kita lagi menuju ke Martapura, ibu kota dari Kabupaten Banjar. Tapi perjalanan kita bukan cuma di sekitar kota. Kita bakal masuk lebih dalam, menjelajah daerah yang mungkin jarang orang tahu. Dan gak semua orang pernah lewat sini. Pajo tetap saretangku lewat lumpur tetap santuy. Parjo metik premium duduk nyaman gas tanpa ragu. Katanya ngapain sih sejauh itu. Ngomong-ngomong, ada yang pernah ke Martapura? Atau mungkin punya kenangan di kota ini? Hal apa sih yang paling gak bisa dilupain dari Martapura? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita punya pengalaman yang sama. Tetaplah menjelajah, bukan cuma lewat tapi merasa. Paijo dan Parjo selalu ada, nemenin explore kemana aja. Sekarang kita lagi melewati daerah Sekumpul. Buat yang sering ke Martapura, nama ini pasti udah gak asing. Sekumpul dikenal sebagai salah satu kawasan yang cukup ramai. Apalagi karena jadi tujuan banyak orang yang datang untuk berziarah. Di sini suasananya terasa berbeda. Masih di Martapura, tapi lebih hidup. Ada aktivitas warga, toko-toko dan jalan yang mulai ramai. Dari sini perjalanan kita bakal terus masuk lebih dalam lagi, meninggalkan keramaian menuju area yang lebih tenang dan tentunya lebih dekat dengan hamparan rawa. Dan justru di sanalah kita bakal nemuin hal-hal menarik yang mungkin gak banyak orang tahu. Bukan cuma lewat tapi merasa. Paijo dan Parjo selalu ada, nemenin explore kemana aja. Yeah. No flex, no rush, just smiles and trust. Gas tipis, focus, we ride, no fuss. No flex, no rush, just smiles and trust. Gas tipis, focus, we ride, no fuss. Tetaplah menjelang. Semakin masuk, jalannya makin sepi. Dan kita mulai masuk ke daerah yang terasa berbeda. Di kiri kanan yang kelihatan bukan gedung, tapi hamparan rawa yang luas banget. Dan ternyata ini bukan tanpa alasan. Martapura, khususnya di Kabupaten Banjar, memang didominasi dataran rendah. Jadi air itu gampang banget berkumpul dan membentuk rawa. Belum lagi, wilayah ini dilewati sungai-sungai besar, kayak Sungai Martapura, Riam Kanan, dan Riam Kiwa, yang bikin aliran air di sini terus hidup. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi, bikin daerah ini makin identik sama air. Makanya rawa-rawa di sini bukan cuma jadi pemandangan, tapi juga dimanfaatkan jadi berbagai hal oleh masyarakat. Dan hari ini kita bakal lihat langsung air di Martapura bisa berubah jadi apa aja. Dari tempat nongkrong, tempat makan, sampai tempat yang mungkin gak kepikiran sebelumnya. Yuk kita mulai explore. Kita jalan dulu. Spot pertama kita hari ini, kita mampir ke Two Seasons Al Maidah, atau lengkapnya
Two Seasons Almaidah dan Kopi Sunset and Pizza. Asik. Lokasinya ada di daerah Binjai. Dan dari tadi perjalanan ke sini juga udah mulai terasa suasana rawanya. Tempat ini cukup terkenal di Martapura karena menawarkan pengalaman makan yang beda. Di sini kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan rawa. Bahkan kalau beruntung bisa sekalian lihat sunset juga. Suasananya tuh tenang banget, cocok buat nongkrong bareng keluarga atau teman. Dan yang bikin kita mampir ke sini, kita pengen nyobain salah satu menu yang cukup unik, pizza, tapi dengan sentuhan rasa lokal. Penasaran sih rasanya bakal kayak gimana? Yuk kita coba. Ketawa malah keluar, salah belok pun santai, yang penting masih bersama. Pai jongomel dikit parjo ketawa lepas. Kita sengaja datangnya siang hari, biar suasananya masih lebih sepi dan gak terlalu ramai pengunjung. Jadi bisa lebih santai juga menikmati tempatnya. Sambil nunggu pesanan datang, kita duduk santai, lihat pemandangan di sekitar rawa. Sesekali kelihatan burung bangau putih terbang di atas air. Dan kalau lagi beruntung, di sini juga bisa lihat berang-berang liar muncul. Suasananya bener-bener tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Cocok banget buat yang pengen cari suasana beda di Martapura. Dan sepertinya di area sini juga lagi ada pembangunan titian kayu. Mungkin nanti bakal jadi akses tambahan atau spot baru buat pengunjung menikmati pemandangan rawa dari lebih dekat. Kalau sudah jadi, kayaknya bakal makin menarik sih. Karena kita bisa jalan lebih jauh ke tengah dan lihat suasana rawa dari sudut yang berbeda. Tempat ini memang terus berkembang, tapi tetap mempertahankan suasana alamnya yang tenang dan asri. Akhirnya makanan kita datang dan jujur, ini di luar ekspektasi kita. Dari tampilannya aja udah menggoda. Dan pas dicoba, rasanya punya ciri khas tersendiri. Bumbu-bumbunya terasa otentik dan cukup familiar di lidah orang Banjar. Ditambah lagi dengan harga yang masih terjangkau dan pemandangan rawa yang keren banget, tempat ini menurut kita layak banget buat direkomendasikan. Kalau kalian lagi ke Martapura, Two Seasons Almaidah ini wajib banget masuk list. Na 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 na, oh, oh, oh. Na 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 na. Alhamdulillah, setelah selesai ngemil di Two Seasons Almaidah dengan pemandangan rawa yang indah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kali ini kita menuju ke salah satu tempat kuliner khas Banjar yang cukup terkenal di Martapura. Tapi kita nggak langsung ambil jalan utama. Kita sengaja ambil rute memutar. Sekalian pengen tahu jalan-jalan yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Lumayan, sekalian nambah pengalaman perjalanan juga. Dan dari rute ini kita juga bisa lihat sisi lain dari Martapura yang mungkin jarang orang eksplor. Tujuan kita kali ini daerah Binjai, tempat makan lesehan langsung di atas air. Dan juga jadi tempat pemancingan buat rekreasi keluarga. Binjai sendiri dikenal sebagai kawasan agrowisata dengan tambak ikan dan persawahan yang luas. Makanya suasananya masih asri banget dan dekat dengan alam. Di sini menu andalannya ikan bakar dan biasanya ikannya langsung diambil dari tambak, jadi fresh. Cuma memang karena dimasaknya setelah dipesan, biasanya butuh waktu agak lama, sekitar 1 jaman lah. Jadi kalau datang dalam kondisi lapar banget, lebih baik pesan dulu sebelumnya. Makanya itu alasannya kita mampir dulu ke Two Seasons Almaidah untuk ngemil, menghindari kelaparan di tempat sana. Yuk kita lanjut ke lokasi. Hey, no,
lampu kota mulai menjauh. Radio muter lagu lama, aku ingat kenapa aku pergi. Oh alah, ternyata tembusnya persis di bawah jembatan Mali-Mali. Jalan ini sebenarnya pernah kita review juga sebagai salah satu jalur alternatif menuju ke daerah hulu sungai dari kota Banjarbaru. Buat kalian yang belum nonton videonya, nanti bisa cek di pojok kanan atas atau langsung ke playlist road trip kita ya. Seru sih, karena kalau nggak belusukan kayak gini, kita nggak bakal tahu jalan-jalan alternatif seperti ini. Dan justru di perjalanan kayak gini, kita bisa nemuin hal-hal baru yang nggak terduga. Aku masih di jalan dengan semua kurang dan salah, ketapa menjelajah tak terlatih, karena setiap jalan punya cerita. Maybe I'm lost, but I'm still moving every step feels like he. Sekarang kita lagi menuju ke salah satu tempat makanan lesehan yang ada di daerah Bincau ini. Di sini sebenarnya pilihan tempatnya banyak banget. Hampir di sepanjang jalan ada aja lesehan dengan berbagai nama dan fasilitas. Tapi kali ini kita mau coba salah satu tempat yang dari dulu udah lama kita pengen datengin. Namanya Jack Kolam. Dan jujur, kita tahu tempat ini bukan dari sosial media. Karena sekarang kan kadang agak susah juga percaya sama review yang sifatnya iklan. Seringnya pas didatengin malah zonk. Jadi untuk yang satu ini kita lebih percaya rekomendasi dari orang-orang yang kita kenal langsung. Dan cukup banyak yang nyaranin ke sini. Katanya selain tempatnya nyaman dan fasilitasnya lengkap, yang paling penting makanannya enak. Karena walaupun menunya mungkin ya mirip-mirip, tapi soal cita rasa itu nggak bisa sembarangan. Yuk kita lihat apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Dan memang tempat lesehan seperti ini biasanya nggak jauh dari saluran irigasi yang ada di daerah Bincau. Airnya dimanfaatkan langsung buat tambak ikan sekaligus jadi bagian dari suasana tempat makan di sini. Aku berdiri di persimpangan, menyimpan ragu dan harap yang sama. Dan jujur, kita agak kaget pas sampai di sini. Ternyata seramai ini. Bener-bener banyak banget orang. Jadi selain harus sabar nunggu makanan yang kita pesen, kita juga harus sabar nunggu tempat buat makan. Karena yang kita incar gazebo di atas air. Dan alhamdulillah nggak lama ada yang selesai makan. Langsung kita ambil deh tempatnya. Untuk menu yang disediakan di sini juga cukup lengkap. Mulai dari ikan sungai, ikan laut dengan berbagai macam olahan, sampai sayur dan minuman. Dan harganya juga masih tergolong terjangkau. Sambil nunggu makanan datang, Syauki juga asik kasih makan ikan yang lagi berenang di bawah gazebo. Seru sih, karena bener-bener berasa makan di atas air. Buat yang hobi mancing juga di sini bisa sekalian nunggu sambil mancing. Cuma ya itu, karena terlalu ramai kita nggak bisa ambil banyak footage. Jadi di sini kita lebih fokus makan siang aja, sambil berusaha menikmati suasana yang lagi padat banget. Walaupun begitu, soal rasa jujur makanannya enak, cocok banget di lidah kita orang Banjar. Dan untuk fasilitasnya juga cukup lengkap. Bahkan ada kolam renang kecil buat anak-anak. Jadi memang cocok buat tempat makan sekaligus rekreasi keluarga. Cuma kalau ditanya suasana, buat saya pribadi sih kurang kondusif ya. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing. Aku sedia sebelum jalan.
Setelah makan siang dengan menu bakaran khas Banjar yang enak tadi di Jokolam, sekarang kita lanjut lagi ke spot ketiga. Lokasinya nggak jauh dari pondok pesantren Darul Hijrah. Hayo Sobat Explore, penonton setia eksplorasi Archipelago, ada yang lagi sekolah di Darul Hijrah? Salam kenal ya, dan permisi kita numpang lewat. Dari sini kita lanjut sedikit lagi ke tujuan berikutnya. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, salah satu pesantren modern yang cukup dikenal di Martapura. Pesantren ini mengadopsi sistem pendidikan berbasis gontor dengan penekanan pada kedisiplinan serta penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Selain itu, juga punya perhatian terhadap wawasan lingkungan. Lokasinya ada di daerah Cindayalus dan jadi salah satu lembaga pendidikan yang cukup berpengaruh di sini. Menarik juga ya, di tengah perjalanan explore seperti ini, kita bisa sekalian lihat sisi lain dari Martapura. Bukan cuma wisata, tapi juga pendidikannya. Aku tak sedang berlari, aku hanya terus berjalan. Sebenarnya kita mau kemana lagi sih? Kalau tadi kita sudah mampir ke kafe di pinggir rawa, lalu lanjut makan siang di lesehan atas air. Nah, spot ketiga ini masih ada hubungannya dengan air juga. Tapi kali ini lebih ke tempat yang cocok buat kalian yang hobi mancing. Khususnya mancing di air tawar. Dan menariknya, tempat ini bukan cuma buat mancing aja. Banyak juga yang datang bareng keluarga, sekedar bersantai, menikmati suasana alam yang luas dan terbuka. Kalau lapar atau haus juga nggak perlu khawatir, karena di sini juga tersedia makanan dan minuman buat pengunjung. Memang sih, kolam pemancingan di Martapura itu banyak, tapi yang satu ini beda. Di sini, suasananya benar-benar terasa seperti di alam liar, dengan pilihan kolam yang banyak dan luas banget, sejauh mata memandang. Pokoknya, jangan ngaku pemancing sejati kalau belum pernah mancing di sini. Yuk, kita lihat tempatnya. Angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan. Tak semua harus kumiliki. Kadang ragu menyapa, kadang Dan akhirnya kita sudah sampai di pemancingan alam Dua Putri. Cuma karena kita datangnya sudah agak kesorean, jadi suasananya sudah mulai sepi. Banyak pengunjung yang sudah pulang. Dan untuk tempat makan di sini juga udah tutup. Ya, alhamdulillah sih, kita juga udah kenyang. Tempat ini sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi rekreasi keluarga, sekaligus spot favorit buat yang hobi mancing di Martapura dan sekitarnya. Konsepnya memadukan aktivitas memancing dengan suasana alam yang masih asri. Di sini kalian bisa memancing berbagai jenis ikan air tawar seperti nila, gurame, sampai patin. Untuk tiket masuknya sekitar Rp25.000 per orang untuk pemancing. Dan nanti hasil tangkapannya akan ditimbang sesuai harga per kilo dari jenis ikannya. Menariknya lagi, hasil pancingan itu bisa langsung dibawa pulang atau bahkan bisa langsung diolah di sini dan dinikmati di area lesehan yang tersedia. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada jembatan kayu dan pondok-pondok di atas air yang bikin suasana makin santai. Apalagi kalau datang bareng keluarga. Walaupun kita datangnya agak telat, tapi tetap terasa tempat ini luas banget dan punya suasana yang beda. Cocok banget buat yang pengen santai sambil menikmati alam atau sekalian mancing.
Buat sobat explore yang suka mancing, biasanya kalian punya spot favorit di mana nih? Coba share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kita juga ke depannya. Dan yang sudah pernah mancing di sini, gimana menurut kalian? Seru nggak? Yuk ngobrol di kolom komentar. Mentari hangat menyapa pagi, langkah kecil di jalan sepi. Ternyata di sini masih lumayan banyak juga yang masih asik dengan jorannya. Termasuk Om Wendy dan Anta Endah yang masih setia nangkring di bawah pohon sambil mancing. Dan ternyata mereka ini mancing gak main-main, bawa perbekalan sendiri dari makanan sampai cemilan. Dan enaknya lagi, di sini memang dibolehkan oleh pihak kolam. Jadi benar-benar bisa santai seharian di sini. Luar biasa sih sepasang pemancing ini. Dan hasil tangkapannya juga ternyata lumayan besar. Jos banget dah. Bayangin, nikmatin alam sambil mancing, masak bareng buat makan siang, dan pulangnya masih bisa bawa hasil tangkapan buat dimasak di rumah. Bener-bener momen yang hangat dan sederhana, tapi berkesan. Menutupi desa, soft light guides my way. Dari perjalanan hari ini, kita jadi lihat bahwa air di Martapura bukan cuma sekedar pemandangan, tapi bisa dimanfaatkan jadi banyak hal. Mulai dari tempat nongkrong santai di pinggir rawa, tempat makan unik di atas air, sampai jadi tempat rekreasi dan memancing seperti di sini. Semua punya cara masing-masing dalam memanfaatkan alam. Dan justru itu yang bikin Martapura punya daya tarik tersendiri. Semoga kedepannya potensi seperti ini bisa terus berkembang tanpa menghilangkan keindahan alamnya. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut perjalanan kita hari ini. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.